Sebelum mendengarkan episode ini, yuk pakai headphone atau headset kamu untuk pengalaman yang lebih maksimal. Journal of Terror, Kelana, karya Sweta Kartika. Episode 1, Mimpi. Semua ini diawali dari sebuah mimpi. Mimpi buruk yang terus berulang, yang seharusnya aku tafsirkan sebagai sebuah pertanda. Di mimpi itu, aku berlari sekuat tenaga, melewati semak belukar yang rimbun dan gelap. Tapi sialnya, semakin aku merasa ketakutan, semakin kuat gravitasi mimpi menahan kedua kakiku. Tubuhku rasanya ngilu banget. Jantungku kayak dipalu-palu, dan di belakangku kedengaran jelas langkah kaki puluhan orang ngejar membabi buta, berteriak liar beringasan. Aku nggak bisa melihat sosok mereka, tapi teriakan mereka kedengaran sangat-sangat jelas. Teriakan yang nggak seperti lazim kayak teriakan manusia, soalnya lebih menyerupai lolongan dan gonggongan serigala. Aku terus berlari, dan meskipun ini mimpi, aku bisa ngerasain duri-duri dan akar yang mencuat dari dalam tanah, merobek telapak kakiku yang telanjang. Tapi aku nggak peduli. Rasa sakit yang aku rasain kalah jauh sama perasaan takut dibunuh. Jalur sempit yang aku lewati itu dipagari deretan pepohonan randu yang menjulang tinggi-tinggi. Dan absurdnya, begitu aku mendongak ke atas, aku melihat tubuh-tubuh manusia digantung sembarangan, masih lengkap dengan pakaian mereka, pakaian para pendaki. Wajah-wajah mereka terlihat ketakutan, sedih, dan meminta pertolongan. Tiba-tiba di ujung pelarianku, aku disambut oleh seberkas cahaya terang. Tubuhku seperti terdorong ke depan, lalu segalanya menjadi putih, dan tenang. Dalam keterangan itu, samar-samar aku melihat sebuah lorong yang panjang, berdinding putih dengan kamar-kamar yang tersebar di kanan kirinya. Aku refleks berhenti. Entah dari mana datangnya, seketika muncullah sosok itu. Seorang gadis bergaun merah di ujung lorong yang suram. Tubuhku langsung kaku. Lagi-lagi kaku. Padahal aku sudah mengalami mimpi ini berulang-ulang kali. Dan bagian yang paling aku takutkan terjadi. Gadis itu mendekat. Semakin dekat. Semakin dekat. Begitu wajah kami beradu, ia menengadah. Kasih lihat wajahnya yang pucat dan penuh darah. Di saat aku kehabisan akal, aku langsung tergugah. Aku kebangun dengan nafas terengah-engah. Namaku Prana. 20 tahun lalu, seharusnya aku terlahir sebagai satu dari sepasang anak kembar. Sayangnya, di hari kelahiran itu, saudara kembarku gagal bertahan hidup. Awalnya, aku tumbuh selazimnya anak-anak lain. Bermain, tertawa, ceria. Tapi, di hari ulang tahunku yang kelima, aku tiba-tiba tumbang. Aku demam tinggi waktu itu. Demam tanpa sebab selama beberapa hari. Dan di hari ke-6, ada yang berubah dari penglihatanku. Aku jadi bisa melihat hantu. Aku bisa melihat makhluk-makhluk halus yang bersemayam di rumahku. Di perumahan murah yang dibangun di atas lahan bekas kuburan. Gara-gara kemampuan itu, aku tumbuh jadi anak yang aneh. Aku jadi dijauhi anak-anak komplek yang biasa main bareng. Dan semua itu berlanjut sampai aku sekolah. Selama bertahun-tahun aku bertanya-tanya, kenapa aku bisa sampai memiliki kemampuan semacam ini?
aku sadar bahwa aku bisa melihat para penghuni alam seberang dari mata saudara kembarku yang sudah meninggal. Sudah banyak peristiwa mistis yang kualami. Kelewat banyak malah. Hidup sebagai anak indigo itu gak gampang. Juga gak tenang. Semua pengalaman mistis yang aku alami sudah aku tulis rapi di buku jurnalku. Gara-gara itu juga, aku jadi senang nulis dan menginvestigasi kasus-kasus yang ada unsur mistiknya. Menyelidiki penyebab kemunculan suatu penampakan dan semacamnya, mungkin itu yang bikin aku makin dijauhi teman-temanku. Tapi untungnya, aku punya hobi mendaki. Satu-satunya cara agar aku bisa menyendiri, menjauhi kumpulan orang yang memanggilku bocah aneh. Sudah hampir 3 tahun ini aku menekuni pendakian dengan jalan solo hiking. Aku lebih nyaman menapaki jalur-jalur gunung yang sepi seorang diri. Hanya ditemani penampakan makhluk-makhluk penghuni gunung, baik itu yang terlihat maupun yang gaib. Ya, sebagai orang yang bisa melihat mereka, bukan berarti aku selalu diganggu. Justru karena aku bisa melihat, makanya aku bisa menghargai. Lebih banyak kejadian mistis yang aku alami justru saat aku mendaki bersama orang lain. Salah satu kejadian mistis yang paling aneh kualami waktu pendakian bersama rombongan anak-anak SMK ke Gunung Salak. Kami disesatkan hampir 5 jam lamanya, muter-muter jalur, kembali ke titik yang sama berulang-ulang kali. Aku yang waktu itu gak sengaja tercampur ke rombongan yang kebetulan naiknya bareng, terpaksa menginterogasi semua anggota pendakian. Kalau-kalau mereka ada berbuat salah selama mendaki. Nihil. Gak ada yang mau ngaku. Tapi begitu salah satu anggota rombongan kesurupan, barulah aku paham. Kalau di antara mereka ada yang mengambil sebuah barang berharga milik sang penghuni gaib di sana. Akulah yang kemudian memberanikan diri berdialog. Makhluk yang merasuki bocah dengan kondisi terlemah itu meraung-raung marah, meminta kembali mustika milik keluarganya. Keluarga Dedemit. Salah seorang anggota rombongan akhirnya mengaku telah mencomot sebuah batu kecil seukuran kelereng yang memancarkan warna kebiruan. Aneh memang. Itu batu kayaknya batu biasa. Tapi ternyata di alam sana, itu adalah barang berharga. Sambil menggotong anak yang kesurupan itu, kami kembali berjalan menuju titik di mana batu itu dicomot oleh bocah SMK. Gak butuh waktu lama, begitu batu itu dijatuhkan ke tanah, anak yang tadinya kesurupan langsung sadar. Dan dalam 10 langkah, kami sudah kembali ke jalur pendakian normal. Kemampuanku menginvestigasi hal-hal klinik ini mendorongku buat bercita-cita menjadi detektif suatu saat nanti. Tapi peluang buat masuk kepolisian terhalang oleh kacamata tebal yang aku pakai. Sebagai pelarian, aku ngambil kuliah jurusan jurnalistik yang menurutku ini paling dekat dengan bidang yang aku sukai. Kalau mau jujur, sebenarnya keputusan ini sangat-sangat ditentang oleh orang tuaku. Aku ini satu-satunya anak cowok di rumah, dan mereka punya harapan yang lebih tinggi dari cita-citaku. Tahun ini, masuk ke semester 3. Aku memutuskan buat pindah tempat tinggal, setelah sebelumnya hidup menumpang di rumah kakak perempuanku yang baru punya bayi. Aku terusir dengan bertambahnya anggota keluarga baru, tapi juga jadi alasan kuat untuk nyari kosan yang lebih kondusif buat belajar. Dengan sisa tabungan seadanya, aku akhirnya berhasil nemu kos-kosanku yang sekarang ini aku tempati. Aneh, padahal bangunannya bagus, tapi
harganya murah banget. Dan keanehan itu terjawab di hari pertama aku sampai. Bangunan kos ini ternyata berhantu. Bangunan 2 lantai dengan jumlah total 8 kamar dan 2 kamar mandi luar ini cuma diisi oleh 1 orang. Aku. Sebagai anak indigo, kayaknya sudah jadi jamak buat dijodohkan sama hal-hal yang berkaitan dengan dunia mistis. Walaupun aku nggak pernah sengaja mengincar hal-hal semacam ini. Aku nggak langsung tahu kalau kos ini berhantu waktu awal nyewa. Pokoknya, begitu tahu harga sewa per bulannya masuk budget, ya langsung aku sikat tanpa pikir panjang. Baru di malam kedua, aku sadar kalau di setiap sudut bangunan ini ada dedemitnya. Di kamar pojok lantai 2, ada penampakan sosok lelaki berkumis yang terbaring menelungkup menghadap pintu. Gak berbahaya, gak mengganggu. Di tangga samping bangunan, ada penampakan perempuan berambut panjang. Wajahnya selalu nunduk, tapi tawanya yang renyah selalu terdengar nyaring, membuatku berpikir kalau makhluk itu selalu dalam kondisi meringis. Mungkin saja itu Kunti, dari penampakannya sih mirip. Yang jelas, tiap malam tertentu akan terdengar suara langkah kakinya waktu naik turun tangga. Lewat tengah malam biasanya. Dan yang paling ultimate adalah keberadaan sosok pocong panjang di pohon sawo di depan bangunan. Kalau pas kondisiku lagi kecapean, wujud pocong panjang itu pasti langsung kelihatan. Gak cuma wujudnya, baunya yang busuk pun akan langsung tercium. Setelah seminggu di situ, aku mencoba buat berkomunikasi sama mereka, makhluk-makhluk goib itu. Aku minta izin buat memindahkan mereka ke tempat lain. Ada gedung kosong gak jauh dari situ, dan syukurnya mereka nggak keberatan buat dipindahkan ke sana. Prosesi pemindahannya aku lakukan malam hari dengan memasukkan mereka satu persatu ke dalam sebuah media sementara. Ya, semacam alat transportasinya lah. Waktu itu aku memakai batu seukuran bola tenis yang aku ambil di depan kosan. Lalu aku tempatin mereka bergantian sampai kemudian kelar dipindahin sekitar pukul 2 subuh. Kalau saja sampai ada yang melihat prosesi pemindahan ini, kayaknya aku bakal dicurigai. Siapa coba yang malam-malam bolak-balik dari kosan ke rumah kosong bawa batu kalau bukan maling? Untungnya sih nggak ada yang lihat. Sisa malam itu, aku bisa tidur dengan tenang. Pintu kamarku diketuk oleh seseorang. Ya, sebentar, sahutku. Nganu, Mas Prana ya? Lagi sibuk enggak, Mas? Ternyata Mas Muklis, penjaga kosan yang mengetuk pintu kamarku. Aku menggelengkan kepala. Kemudian dia berkata, "Nganu, semalam saya lihat Mas Pranang keluar masuk kosan bawa-bawa batu. Itu ngapain ya, Mas? Bukan mau tawuran kan?" Belum sempat aku menjawab, Mas Muklis memotongnya lagi. Atau karena Mas Pranang digangguin? Digangguin? Maksudnya? Tanyaku. Mas Muklis pun menjelaskan kalau dia heran kenapa aku bisa kuat tinggal di sini sampai seminggu. Biasanya yang menyewa kamar di sini bertahan paling lama 2 hari. Rata-rata pada nggak kuat digangguin. Kosan ini ada yang nungguin, Mas, bisik Mas Muklis. Iya, Mas, aku membalas. Ada 3 di sini. Yang di lantai atas itu bapak-bapak, di samping itu mbak-mbak, di pohon itu pocong. Semuanya udah saya pindahin ke gedung kosong sana. Semalam
malam, makanya saya bolak-balik bawa batu. Mas Muklis terdiam. Saat aku tanya kenapa, dia malah nanya kali aku bisa mindahin jin atau enggak. Aku pun menjelaskan kalau aku bisa memindahkan jin, demit, makhluk-makhluk itu kooperatif. Enggak disangka, Mas Muklis terlihat senang. Dia bilang, Mas Yusuf pasti senang mendengar kabar baik ini. Yusuf? Tanya aku. Mas Muklis menceritakan tentang Yusuf. Iya, Mas Yusuf itu juragan kos ini. Masih kuliah kayak Mas Prana. Mas Prana masih kuliah kan ya? Dan kosnya Mas Yusuf gak cuma ini. Ada lagi di sekitaran kampus sana. Tapi ya, nasibnya sama kayak gini. Gak laku. Lawang rata-rata ada demitnya. Berarti bener ya, ini sudah gak ada setannya. Harusnya sih mereka gak bisa balik lagi, Mas. Kalau Mas Muklis gak percaya, coba aja nanti malam tidur di lantai 2 kamar pojok atau gelar tikar di bawah pohon sawo, kataku. Gak ada omongan lagi setelahnya. Besok siangnya, waktu aku mau cari makan, Mas Muklis mencegatku dan bercerita kalau semalam dia beneran nyobain nongkrong di bawah pohon sawo sambil ngerokok. Disusul tidur di kamar lantai 2 sendirian. Jujur aja, kemarin itu aku cuma bercanda. Aku gak nyangka dia bakal nyoba beneran. Dan hasilnya gak ada gangguan. Padahal dia bilang, lagi nyapu siang-siang aja suka ada yang nowel pundaknya. Dan dia bilang kalau juragan kosannya yang namanya Mas Yusuf mau datang dan nemuin aku. Tapi beberapa malam kemudian, setelah aku berbangga sukses memindahkan semua penghuni astral kos-kosan, mimpi yang aneh itu dimulai. Di mimpi itu, aku berlari dikejar-kejar penduduk desa gaib. Polanya selalu sama, dan aku gak pernah benar-benar berhasil mengingat permulaannya. Yang aku tahu, aku sudah berada di sebuah jalan desa yang gelap, di kaki gunung yang dingin dan berkabut. Berlari kencang buat menyelamatkan diri. Entah bagaimana, walaupun aku gak melihat ke arah belakang, aku mendapat gambaran sosok-sosok berpakaian desa di zaman kerajaan Jawa kuno, memburuku dengan brutal. Entahlah apa yang sudah aku perbuat di sana. Yang jelas, mereka benar-benar terlihat marah. Hingga akhirnya, selalu dan selalu, mimpi itu ditutup dengan kemunculan sosok perempuan bergaun merah dengan wajah yang hancur berantakan, menyeringai dengan gigi bersimbah darah. Aku jadi berpikir, apa ini gara-gara ulahku memindahkan makhluk-makhluk astral di kosan ke tempat lain? Rasanya semua itu gak ada hubungannya. Apalagi, bentukan hantu yang kupindahkan itu benar-benar berbeda. Saking penasarannya, aku sampai menyisir berulang-ulang kali. Jangan-jangan masih ada residu energi astral yang ketinggalan di bangunan itu. Tapi nihil. Apa yang aku lihat di mimpi itu benar-benar visual baru. Yang aura energinya jauh dari bangunan yang kutinggali ini. Satu yang pasti, Mas Muklis gak perlu tahu soal mimpi-mimpi anehku ini. Kan gak lucu. Aku yang baru saja pamer sukses membersihkan kosan dari hantu, sekarang jadi dihantui mimpi. Hingga akhirnya, di malam itu, mimpi itu kembali muncul dengan sedikit panjang. Hujan turun deras waktu aku mulai ketiduran di kamar kos. Setelah seharian aku membereskan urusan persiapan rencana studi di semester baru nanti, aku langsung ambruk di kasur. Dan gak perlu waktu lama, mimpi buruk itu kembali menemuiku. Sambil terengah-engah, aku menengadah kepala
melihat pohon-pohon randu yang hampir menyerupai siluet dipenuhi tubuh-tubuh manusia berpakaian pendaki. Secara magis, aku bisa melihat wajah-wajah mereka dari bawah, dipenuhi raut memelas dan meminta pertolongan. Di ujung jalur, aku kembali disambut cahaya terang yang menenangkan. Dan ini dia, gadis bergaun merah. Di saat aku membeku dan bersiap-siap menyambut wajahnya yang hancur, mataku membelalak. Dia terlihat begitu ayu, tapi juga sendu. Dia nggak kayak di mimpi-mimpi sebelumnya. Tepat di saat aku berhenti sambil bertanya-tanya, sosok itu memanjangkan lehernya. Begitu wajah kami berhadapan, dia mendesis.